Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Baik, sebagaimana telah kita jadwalkan, kita akan melanjutkan materi kita. Kali ini tentang intensive reading. Oke, bisa kita mulai sekarang ya. So, the contents of our discussion today is about some subtopics which are comprised as follows. The first is what is intensive reading. The second is how to read intensively. The third one is advantages of intensive reading. The fourth is some examples of intensive reading, and the last point is points to ponder. Nah, what is intensive reading? Apa sebenarnya intensive reading itu? Intensive reading means to read with full concentration and complete focus. Ya. Makna intensive reading itu adalah membaca dengan konsentrasi penuh dan fokus yang penuh. Jadi Anda tidak melakukan hal lain, tidak nyambi melakukan hal lain, tidak melamun, tidak berangan-angan, tapi perhatian, fokus, dan konsentrasi kita penuh kita tujukan pada aktivitas membaca kita, pada teks yang kita baca. It's not about reading book after book or 10 articles a day. Ya, ini bukan tentang membaca sebanyak-banyaknya ya, tapi membaca yang betul-betul fokus, konsentrasi, dan perhatian penuh pada bacaan kita. Jadi kuantitas itu nanti kalau kita sudah bisa membaca dengan penuh konsentrasi, penuh dengan fokus, baru nanti kuantitas akan mengikuti. Even if you are reading a single line quote, you should try to understand what the words are trying to convey. Meskipun Anda hanya membaca satu baris quote saja, Anda sebaiknya mencoba memahami setiap kata yang makna dari setiap kata yang dituliskan, diungkapkan dalam quote tersebut. Nah, mungkin Anda sering kali ya melihat, membaca, mendengarkan quote-quote, kata motivasi dan sebagainya, tapi ya cuma sekedar tahu, cuma sekedar mendengar, hanya sekedar melihat, membaca, tapi tidak memikirkan makna di balik setiap kata-kata yang diungkapkan. Benar begitu? Ya, oke. Nah, intensive reading is one of the most critical skills you can develop to get a better understanding of information. Nah, intensive reading ini adalah salah satu keterampilan yang sangat penting, sangat kritis ya, yang dapat Anda kembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap informasi, terhadap bacaan, terhadap teks, terhadap pesan, terhadap ya segala macam tulisan lah ya. When you have to read a report for work, for instance, you cannot just skim it and call it a day. Nah, contohnya intensive reading itu di sini. Misalkan Anda harus membaca sebuah laporan ya tentang sebuah pekerjaan ya, apakah laporan penelitian, apakah laporan keuangan, apakah laporan kegiatan dan sebagainya. Anda tidak dapat hanya membacanya dengan sekilas saja ya, atau membacanya dengan santai. Karena membaca laporan, membaca hal-hal yang terkait pekerjaan, terkait keperluan akademik itu memerlukan perhatian dan fokus yang penuh. You have to get a deeper understanding of what's written, assess the purpose and evaluate the results to make sense of it. Anda harus mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang dituliskan di situ. Lalu Anda juga harus bisa menilai tujuannya, mengetahui tujuan tulisan itu untuk apa, dan mengevaluasi hasilnya, sehingga Anda dapat memahami tulisan tersebut dengan baik. Reading intensively will help you tackle complex text ya. Tentu saja reading intensively, membaca secara intensif itu akan membantu Anda menghadapi teks-teks yang rumit, yang sulit begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk dapat membaca secara intensif?
Yang pertama nih, Anda harus bisa take notes ya. Take notes. Apa sih take notes? Ya, mencatat, membuat catatan. Siapa yang di sini biasa membuat catatan ketika membaca? Nah, jika Anda sudah punya pengalaman sebelumnya tentu akan lebih mudah. Try to jot down notes and ideas in the margins as you are reading. Cobalah untuk menuliskan catatan-catatan dan gagasan-gagasan Anda pada margin, itu tepian-tepian, tepian dari tulisan. Kan biasanya di tulisan itu ditulis di kertas. Nah, di bagian tepi-tepinya itu namanya margins. Tepi atas, tepi bawah, tepi kanan, tepi kiri, dan sebagainya. Ketika Anda membaca, maybe you have a question related to the text or a thought that you want to express. Nah, apa sih yang dituliskan? Yang dituliskan bisa pertanyaan Anda terkait bacaan tersebut, atau pikiran Anda, atau pemahaman yang Anda dapatkan, atau poin-poin penting, dan sebagainya. Taking notes is convenient when you reread the text and can be particularly helpful when you are reading a long report. Membuat catatan ini sangatlah berguna ketika Anda nanti membaca teks tersebut kembali, membaca ulang. Dan dapat and can be particularly helpful, dan dapat sangat membantu ketika Anda membaca laporan yang panjang, yang halamannya banyak begitu. Add sticky notes with questions, ideas, and opinions so you can share them with the author. Nah, Anda juga dapat menambahkan sticky notes. Sticky notes itu ya catatan-catatan yang bisa ditempel itu loh, yang berisi pertanyaan-pertanyaan, gagasan-gagasan, pendapat Anda, sehingga Anda dapat sharing kembali ya dengan penulis, dengan teman-teman Anda, dan sebagainya. Not only will you be able to keep track, but it will also give you something to focus on while you are reading. Tidak hanya dapat membantu Anda untuk keep track. Untuk keep track itu ya fokus. Tapi membuat catatan ini juga memberikan pada Anda something to focus on ya. Ya, sesuatu yang difokuskan kembali ya. Ketika Anda membaca, intinya nanti pikiran Anda tidak mengawang-awang, tapi fokus pada alur tulisan atau isi tulisan yang Anda baca begitu. Intinya mencatat, oke. Membuat catatan. Yang kedua, caranya adalah break down the reading process. Anda dapat memecah-mecah ya, membreakdown proses membaca Anda. A handy trick to intensive reading is breaking it down into 3 steps, which are pre-reading, reading, and post-reading. Jadi Anda dapat membagi ya proses membaca intensif Anda itu menjadi 3 proses. Yang pertama adalah sebelum membaca, lalu ketika membaca, dan yang terakhir adalah setelah membaca, post-reading. The first step is preparation. Use your existing knowledge to understand the purpose of the text. Nah, tahap yang pertama adalah tahap persiapan ya. Anda dapat menggunakan pengetahuan Anda yang sudah Anda, your background knowledge, untuk memahami tujuan dari sebuah teks ya. Yang kedua adalah, the second is the actual reading process that supplemented by note taking. Nah, Anda dapat melakukan proses membaca ketika membaca Anda itu, the actual reading process, dengan dibantu oleh tadi ya, membuat catatan. Jadi Anda membaca, proses membaca sambil membuat catatan-catatan yang penting, yang berisi pertanyaan-pertanyaan, gagasan-gagasan Anda, poin-poin penting dalam teks, dan sebagainya. Lalu the final step is what comes after you are done reading is where you summarize all the information or ask question and get your thoughts in order. Nah, tahap terakhir adalah Anda membuat ringkasan dari informasi-informasi, kemudian membuat pertanyaan, dan juga menyusun kembali pemahaman Anda itu secara runtut, secara runut ya, in order gitu. Yang ketiga adalah apply what you've learned. Terapkan apa yang sudah Anda pelajari. It's not enough to simply keep the information to yourself and forget about it the next day. Tidaklah cukup hanya dengan cara mengetahui suatu informasi kemudian Anda menyimpannya sendiri. Nah, hal itu akan membuat Anda dapat lupa di kemudian hari karena Anda tidak menggunakan ilmu Anda itu ya.
If you can find ways to use that information, jika Anda menemukan cara yang dapat Anda gunakan untuk menggunakan informasi itu kembali, Anda dapat retain. Retain itu mengingat kembali ya, informasi yang Anda dapatkan itu lebih lama, much longer. Contohnya, if you are reading a report on achieving sales targets, you can make notes that you can later share with your team. Jika Anda sedang membaca laporan tentang ya, cara mencapai target penjualan misalnya, Anda dapat membuat catatan-catatan sehingga nanti di kemudian hari Anda dapat sharing, dapat cerita, berbagi dengan tim Anda, begitu, dengan teman-teman Anda. This can include points to look out for, such as ideas that crop up as you read. Ya, catatan itu dapat berisi poin-poin yang perlu dilakukan, yang perlu digarisbawahi, seperti gagasan-gagasan yang ya menginspirasi Anda, yang menurut Anda itu sangat penting dan sebagainya. Nah, sekarang apa sih manfaat-manfaat dari intensive reading itu? Yang pertama, it increases your efficiency and saves time in the process. Ya, intensive reading itu dapat meningkatkan efisiensi Anda dalam membaca dan menghemat waktu Anda dalam proses membaca tersebut. Yang kedua, you are able to focus on one task and deliver improved results. Anda dapat fokus pada satu tugas dan menyampaikan hasilnya dengan lebih baik. Ketika Anda betul-betul menguasai apa yang Anda baca dengan intensive reading tadi, kan Anda dapat menceritakan, dapat berbagi materi yang Anda baca itu dengan lebih baik kepada teman-teman Anda. Yang ketiga adalah, for low-level readers, intensive reading is possibly the fastest way to build vocabulary. Nah, intensive reading ini juga merupakan salah satu cara untuk secara cepat dapat meningkatkan kosakata Anda, tentunya dalam bahasa Inggris ya. Begitu. Yang keempat, reading difficult materials force a learner to develop strategies for dealing with texts which are too hard to read comfortably. Karena Anda terbiasa membaca materi-materi yang kompleks, yang sulit ini dalam intensive reading ini, tentu saja Anda secara tidak sengaja, secara tidak langsung mengembangkan strategi-strategi Anda untuk dapat menghadapi teks-teks yang sulit seperti ini. Nah, kemudian beberapa contoh aktivitas atau kegiatan intensive reading antara lain adalah membaca artikel atau editorial dalam majalah seperti majalah The Economic and Political Weekly. Yang kedua, membaca postingan blog ya dalam topik yang beragam, mulai dari topik sains, teknologi, kesenian, dan budaya misalkan. Yang ketiga adalah membaca cerita pendek, membaca puisi yang memiliki makna yang berlapis-lapis, makna yang sulit, makna yang kompleks begitu. Yang keempat adalah membaca laporan bisnis yang disertai dengan informasi-informasi penting, angka-angka dan data. Yang kelima adalah menganalisis data statistik seperti diagram, gambar, dan juga tabel. Nah, hal yang perlu Anda ingat adalah reading is a joyous experience that you can share with others. Membaca itu adalah pengalaman yang menyenangkan yang dapat Anda bagikan kepada orang lain. When you read something interesting, you can even have informative discussions with your friends and colleagues. Ketika Anda membaca sesuatu yang menarik, Anda dapat berdiskusi secara informatif dengan teman-teman Anda dan kolega Anda. Intensive reading will help you tackle everything from office communication to current news. Intensive reading dapat membantu Anda untuk menghadapi berbagai macam hal, misalnya mulai dari komunikasi di kantor hingga membaca berita-berita terkini. Oke, coba nanti seperti biasa tugasnya di akhir nanti Anda membuat ringkasan ya, summary atas presentasi pada pertemuan hari ini.
Oke, ini saya ada sebuah quote ya. A child who reads will be an adult who thinks. Nah, ini sebuah quote ya. Kalau kita membacanya secara intensif, kita tentu akan mencoba memahami makna demi makna dari kata demi kata. Begitu, tidak hanya membaca sekilas yang cuma tahu ini ada quote seperti ini, tidak begitu. Coba ini, apakah ada yang tahu maknanya? A child who reads will be an adult who thinks. Silakan jika ada yang tahu maknanya bisa post pada live chat di sini. Makna dari a child who reads will be an adult who thinks. Ayo, saya tunggu. Apakah ada yang tahu makna atau maksud dari quote ini? Seorang anak kecil yang membaca, yang reads di sini ya kan dalam simple present tense ya, yang terbiasa membaca akan menjadi seorang orang dewasa yang berpikir. Jadi maknanya apa sih sebenarnya? Ya, meskipun umur Anda masih muda, Anda mungkin masih belasan tahun begitu, tapi ketika Anda banyak membaca, maka wawasan Anda akan bertambah, informasi yang Anda ketahui akan bertambah, pengetahuan yang Anda ketahui akan bertambah. Nah, dengan wawasan, pengetahuan, informasi yang Anda miliki itu, Anda dapat berpikir ya. Anda dapat berpikir selayaknya orang dewasa, karena orang dewasa itu dapat berpikir dewasa ya karena banyak wawasan, banyak pengalaman, banyak pengetahuan. Ya, begitu. Oke, that's my presentation for today. Silahkan saya buka sesi pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya untuk dapat bertanya melalui live chat dan akan saya jawab. Silahkan bertanya. Silakan bagi yang mau bertanya, saya tunggu pertanyaannya. Saya tunggu 2 menit ya, apakah ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 2 menit lagi. Ya, sebuah kesimpulan yang bagus dari Mas Bayu Anggoro bahwa banyak membaca dapat meningkatkan pengetahuan ya, tentu saja. Nah, ngomong-ngomong, seberapa banyak kalian membaca ini? Apakah setiap hari kalian membaca, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau bahkan hanya seminggu sekali? Maksud saya membaca yang di luar kewajiban Anda, di luar yang ditugaskan oleh dosen ya, yang membaca yang diinisiasi oleh minat Anda sendiri, keinginan Anda sendiri ya. Ya, membaca apapun, boleh membaca novel, boleh membaca berita, membaca majalah, membaca buku. Jadi membaca itu tidak harus sesuatu yang selalu serius seperti membaca jurnal, membaca artikel, atau membaca buku ajar, tidak harus. Tapi Anda bisa selingi kegiatan membaca Anda dengan membaca majalah, membaca komik, membaca novel, dan sebagainya. Pertanyaan dari Revika Nurul, untuk langkah kedua yang memecah proses membaca, apakah ada tips atau langkah-langkahnya, Pak?
Tadi kan sudah saya jelaskan ada 3 step, yaitu step pertama adalah pre-reading, step kedua adalah while reading, step yang ketiga adalah post reading. Step pertama itu tahap persiapan. Jadi Anda menyiapkan background knowledge Anda ya, pengetahuan yang sudah Anda miliki sebelumnya ya. Use your existing knowledge to understand the purpose of the text. Gunakan pengetahuan yang sudah Anda miliki sebelumnya untuk mengetahui tujuan dari teks tersebut ya. Yang kedua adalah proses membaca itu sendiri, proses membaca aktual, proses ketika membaca. Anda dapat melakukan membaca penuh fokus konsentrasi dengan dibantu oleh membuat catatan, taking notes. Yang terakhir adalah post reading. Intinya Anda membuat summary, ringkasan mengenai informasi-informasi penting. Kemudian menuliskan gagasan Anda, pikiran Anda, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Anda. Untuk Anda refleksikan, Anda renungkan, atau dicari tahu lebih lanjut lagi. Ya, melalui kegiatan membaca dari informasi yang lain, dari artikel yang lain, dari buku yang lain. Begitu. Silakan jika masih ada pertanyaan. Oke, kelemahan dan kekurangannya. Pertanyaan dari Muhammad Yusuf, kekurangan atau kelemahannya apa ya? Ya, ini tidak bisa disambi karena Anda harus fokus, konsentrasi penuh ke sini. Maksud saya Anda lebih cenderung melakukan satu hal untuk intensive reading ini. Anda tidak bisa misalkan nyapu atau melakukan hal yang lain. Kalau misalkan mendengarkan musik, mungkin musik yang instrumental saja, bukan musik yang ada liriknya begitu. Karena mungkin kalau ada liriknya Anda akan agak terganggu dengan suara vokal dari musik tersebut jika Anda melakukan intensive reading sambil mendengarkan musik. Bahkan kalau menonton TV, menonton film itu juga saya rasa tidak bisa ya. Kelemahannya itu intensive reading hanya dapat dilakukan dengan fokus dan konsentrasi yang penuh. Karena tujuannya memang untuk dapat mencerna informasi dari sebuah teks secara detail, secara penuh ya. Kalau extensive reading atau membaca skimming, scanning itu kan hanya membaca sekilas. Kalau skimming itu sekilas dalam rangka hanya untuk mengetahui ide-ide pokok ya, atau ya untuk mengetahui overview dari sebuah teks. Kalau scanning kan untuk mengetahui informasi tertentu, informasi detail tertentu. Misalkan kita ingin tahu dua hal, misalkan di mana suatu kejadian A terjadi di teks itu. Nah itu dapat kita lakukan dengan scanning, menyekan. Kita cari keywords kata kunci pada teks tersebut, lalu kita baca dengan hati-hati dengan seksama bagian yang ada kata kuncinya tersebut. Nah kalau intensive reading beda, kita membaca secara seksama, fokus, konsentrasi secara penuh mulai dari awal teks hingga akhir teks dengan cara mengambil catatan, menuliskan catatan, merenungkan informasi-informasi yang kita dapatkan. Begitu, ada refleksi di situ. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Nanti yang masuk atau mengikuti live ini terlambat, silahkan menonton kembali live ini karena ini saya rekam ya, nanti saya upload ke YouTube saya. Silahkan Anda tonton kembali mulai bagian yang Anda terlambat itu hingga selesainya video ini. Bagi yang menontonnya sudah dari awal live ini berlangsung, tidak perlu menonton ulang. Kemudian bagi yang belum ikut live ini secara langsung saat ini juga nanti silahkan menonton kembali rekaman dari live ini mulai dari awal video hingga akhir video. Demikian.
1 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan akan saya tutup live kali ini. Oke, pertanyaan dari Revika Nurul, berarti untuk intensive reading itu buat menjawab pertanyaan yang khusus, dan untuk skimming itu yang dan untuk skimming itu yang ya untuk menjawab pertanyaan yang umum, Pak. Begini. Untuk menjawab pertanyaan yang khusus itu scanning namanya, scanning, scan. Untuk menjawab pertanyaan yang khusus. Kalau untuk menjawab pertanyaan yang umum itu skimming untuk mengetahui gagasan pokok, gagasan sekilas lah, kilasan itu skimming. Oke, Rizky Yoga, ada pertanyaan dari Rizky Yoga. Apakah reading ini juga memberikan pengembangan kemampuan seperti berbicara atau menulis, Pak? Ya, tentu saja ada pengaruhnya ke situ. Jika Anda membaca, tentu kosakata Anda akan bertambah. Secara teori itu akan meningkatkan kemampuan berbicara dan juga menulis Anda dalam bahasa Inggris. Nah, tentu setiap orang berbeda juga kadarnya, level peningkatannya itu berbeda. Jika Anda semakin banyak membaca, tentu levelnya akan naik. Karena penguasaan bahasa itu dipengaruhi oleh salah satunya oleh input bahasa, ya, sesuatu yang masuk. Kosakata, grammar, pengetahuan bahasa itu dapat masuk melalui aktivitas membaca, mendengarkan, menonton film, menonton video berbahasa Inggris. Kemudian pengalaman, ya, berinteraksi dalam komunitas sosial yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, pengalaman ini dapat kita dapatkan melalui digital environment seperti media sosial, ya, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, dan juga actual environment, lingkungan yang nyata. Misalkan Anda membuat debate club, English club, dan sebagainya, itu juga dapat membantu meningkatkan input bahasa Anda sehingga kemampuan berbicara dan menulis Anda dalam bahasa Inggris itu dapat meningkat. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk semua mahasiswa kelas bahasa Inggris keahlian ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita sekalian, ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi